Oke, kali ini kita akan membahas terkait materi listrik ya. Kita share screen dulu. Oke, sudah bisa dilihat ya. Jadi yang pertama kita bahas terkait muatan. Nah, muatan itu apa? Muatan. Oke, sudah. Oke, sorry. Nah, muatan itu adalah suatu kuantitas di fisika yang dimiliki oleh suatu partikel, oleh beberapa partikel. Dan ini mirip dengan massa, cuman dia bisa negatif dan dia satuannya kolom. Gitu. Terus mungkin langsung kita masuk ke medan listrik. Nah, medan listrik ini menurutku lumayan menarik. Kenapa? Kita mulai dulu dari definisinya. Jadi medan listrik itu sebenarnya suatu besaran yang melambangkan pengaruh. Dari adanya partikel bermuatan. Partikel atau benda yang Nah, jadi kita sebenarnya belum tahu sebenarnya apa sih medan itu. Soalnya kita nggak bisa mengamati, cuman kita bisa merasain efeknya. Contohnya kayak di medan listrik ini. Jadi setiap ada partikel atau benda yang bermuatan, pasti di jarak tertentu ada suatu besaran yang memiliki besar dan pengaruh. Nah, itu yang kita bilang, itu yang kita katakan sebagai medan. Jadi dia itu nggak bisa dilihat, ya bisa dilihat. Namun kita bisa merasain efeknya. Dan untuk satu partikel, medan itu bisa kita definisikan sebagai medan sama dengan K I per R kuadrat. Dengan K ini konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q itu muatan dari partikel itu, dan R itu jarak yang kita tinjau. Jadi misal ada partikel di sini, terus kita mau ninjau medan di sini ya R-nya tuh segini. Gitu. Nah, terus ada satu hukum yang berlaku kalau kita mau terkait medan ini, yaitu hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini menyatakan kalau integral tertutup dari E dot dA kan sama dengan Q N cos per epsilon naught. Nah, namun yang kita bahas di tingkat SMA ini, kasusnya sangat simetri, maksudnya sangat bagus, jadi kita langsung pakai E dot A
sama dengan Q enclosed itu Q yang dilingkupi per epsilon 0. Jadi contohnya ada, misal aku punya bola. Ini, bola kecil yang bermuatan. Misal rapat muatannya rho. Nah, pusatnya di sini. Median di sini itu nanti akan sama dengan misalnya ini jaraknya R, dikali A-nya kan dia bentuknya bola. Berarti luas penapang bola itu 4 pi R kuadrat kan sama dengan Q yang ada di sini atau muatan yang ada di sini. Berarti kan rho rapat muatannya dikali volume si bola yang dilingkupi ini. Dengan sama dengan rho kali 4/3 pi R pangkat 3 per epsilon. Terus bisa kita coret 4 pi-nya, dicoret R kuadratnya, jadi R aja. Jadi E akan sama dengan rho R per 3 epsilon 0. Nah, sementara kalau kita ninjau di luar, misal di sini, dengan jari-jari bolanya itu R besar misal, dan ini ke sini itu A, maka muatan yang dilingkupi, maka luas dari luas penampangnya dulu, karena ini juga bola, jadi E dikali luas penampangnya 4 pi jari-jarinya A kuadrat akan sama dengan rho dikali 4 per 3 pi R besar pangkat 3. Kenapa nggak pakai A pangkat 3? Karena muatannya kan hanya ada segini. Hanya ada segini. Jadi itu yang kita pakai. Jadi itu maksudnya, itu adalah maksud dari muatan yang dilingkupi. Sehingga di sini kita dapat kalau untuk kasus bola kecil makanya cara juga. Jadi rho R pangkat 3 per 3 epsilon 0 aku ada. Gitu. Terus mungkin kita masuk ke energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik itu definisinya apa? Jadi, itu maksudnya energi yang dibutuhkan untuk menyusun suatu konfigurasi. Jadi misal awalnya nggak ada apa-apa, terus atau misal gini, awalnya aku taruh partikel di sini plus Q. Terus dari jarak yang sangat jauh, aku taruh suatu partikel yang besarnya min Q. Nah, energi potensial itu nantinya akan sama dengan K dikali Q, misalnya Q1 gitu aja. Tuh, ini Q2 deh. Per jaraknya. Ya. Jadi dia ini melambangkan energi yang kita butuhkan untuk menarik partikel Q2 ini dari jarak yang sangat jauh ke jarak R ini dari pos Q1. Gitu. Terus ada suatu besaran lagi yaitu potensial listrik. Nah, untuk definisi secara fisiknya ini sebenarnya aku juga masih bingung kayak Medan tadi. Cuman secara matematis potensial ini bisa kita tuliskan sebagai energi potensial dibagi muatan. Jadi maksudnya dia energi persatuan muatan. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain terkait tadi potensial, medan, sama energi potensial.
Oke, aman. Oke. Oke. Terus sekarang mungkin kita coba ke oh ya, aku lupa bahas tentang gaya ya. Wih, gaya antar muatan. Nah, gaya antar muatan di sini bisa kita nyatakan sebagai F akan sama dengan K kali Q1 kali Q2 per jaraknya dikuadratin. Dan jangan lupa jaraknya ini vektor. Sorry. Nah, di Medan tadi juga ya, ini R-nya vektor. Jadi dia punya arah. Beda dengan di potensial sama energi potensial, dia R-nya itu nggak vektor. Gitu. Karena mereka itu besaran skala. Oke, mungkin kita coba ke contoh soal. Silakan dicoba dulu mungkin 2 menit. Oke, mungkin langsung kita bahas saja karena udah 2 menit. Partikel A dengan muatan Ki A dan partikel B dengan muatan Ki B, keduanya diletakkan pada sumbu X. Oke, pertama kita coba gambarin dulu visual dari soalnya. Jadi, di sumbu X, misal ini X sama dengan 0, atau QC, kita taruh di sini. Terus ada muatan QB di sini, dengan jaraknya 2A. Dan ada muatan QA di sini yang jaraknya A. Terus kita disuruh nentuin agar partikel C itu juga mengalami gaya, jadi QB-nya berapa? Oke, maksudnya nggak mengalami gaya di sini, berarti kan resultan gayanya 0. Di sigma F yang dialami C akan sama dengan 0. Nah, otomatis kemungkinannya dua. Dia bisa sama-sama kedorong,
sini dan ke sini, atau sama-sama ketarik. Oke, kita coba kalau dia sama-sama ketarik mungkin biasanya sama aja sih. Jadi dia ke sini akan dapat, oh ya, berarti di sini kita bisa dapat kesimpulan kalau muatannya, oh ya bebas sih, sorry, nggak jadi. Kita coba dulu kalau dia sama-sama ketarik, jadi nanti K dikali A dikali C per A kuadrat akan sama dengan gaya yang dari QB. K dikali QB dikali C per 4A kuadrat. A kuadratnya bisa kita coret, K-nya bisa kita coret, C-nya bisa kita coret. Terus kita dapat akhirnya QB sama dengan 4QA. Gitu. Dan syaratnya QB sama QA ini harus satu jenis. Misal QB positif, dia juga harus positif. Biar apa? Karena kalau mereka berlawanan, misalkan QB-nya negatif, QA-nya positif, dan C-nya positif gitu ya, maka QC ini akan kedorong ke sana akibat QA. Dan dia juga akan tertarik ke sana akibat QB. Jadi ya dia pasti mengalami gaya gitu. Karena kalau misal ini sama, positif semua gitu, jadi QC akan ketolak ke sana dan juga ketolak ke sini. Akhirnya resultan gayanya bisa nol. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, mungkin masih relatif gampang. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mungkin bisa dicoba lagi 2 menit kayak tadi. Oke, mungkin kita langsung bahas. Jadi di soal ini ada 6 muatan yang disusun kayak di gambar. Terus kita disuruh nentuin masing-masing pernyataannya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Medan listrik total di titik P adalah 0. Nah, ini sebenarnya karena muatannya sama semua dan jaraknya juga sama semua. Kita tinggal ninjau arah-arahnya. Oke, gambarin yang lebih besar buat pernyataan yang A. Nah, dari plus Q ini, dia akan dapat medan ke sini. Dari yang ini, dari yang plus Q ini. Dan dari plus Q yang di bawah ini juga, dia akan dapat medan ke atas. Yang ya karena besar muatannya sama dan jaraknya sama semua, misal ini jaraknya A, 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 dan A, A, maka
ya besar medannya juga sama. Terus dari yang min Q ini, karena dia negatif, jadi arahnya kebalik, dia akan dapat medan ke sana. Dan dari min Q yang bawah ini juga, dia juga akan dapat medan ke sana. Gitu juga dengan yang plus Q di sini, dia akan dapat ke sana. Dia akan dapat medan ke sana, plus Q yang ini. Dan dari plus Q yang ini, dia juga akan dapat medan ke sana. Sehingga kalau di total, dia akan saling menghilangkan. Yang ini menghilangkan sama yang ini sama yang ini sama yang ini. Jadi mekanisme total di titik P benar 0. Terus yang kedua, potensial listrik di titik P adalah 0. Oke. Nah, karena potensial itu besaran skalar, dia nggak melihat arah, dia cuma lihat nilai. Jadi ya kita harus nentuin dulu besarnya berapa. Ya sama kayak tadi, jaraknya sama semua, jadi bisa kita langsung aja potensial sama dengan K Q per A. K, ya jaraknya. Sorry, ya kaki per A yang dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 1 kaki per A, dari yang 2 K minus Q per A, dari yang ketiga kaki per A, terus dari yang keempat juga kaki per A, dari yang kelima minus kaki per A, dan dari yang keenam positif kaki per A. Ya, dari sini bisa kita lihat ini menghilangkan. Nah, dia masih punya nilai sebesar 2 kaki per A. Dengan A-nya itu jarak ini. Nah, sehingga nilainya nggak 0. Jadi yang pernyataan B salah. Terus buat yang C, jika sebuah muatan uji positif ditempatkan di titik P, maka muatan tersebut tidak akan mengalami gaya listrik. Ya, itu benar. Kenapa? Karena medan di situ 0. Dan kita punya hitungan E atau medan itu sama dengan gaya per satuan muatan atau F per G. Sehingga kalau E-nya 0, F-nya juga akan 0. Itu. Oke, mungkin ada yang ditanyain dari soal ini. Oke, mungkin aman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, buat soal ini mungkin aku akan langsung bahas karena dia terkait elektroskop. Nah, jadi di soal ini ada sebuah elektroskop yang muatannya Q1. Dan ketika dia didekati muatan Q2, kedua kakinya ini jadi agak menguncup. Nah, jadi elektroskop itu gini. Dan dia punya dua kaki. Misal muatan awalnya ini Q1. Terus begitu dia didekatin muatan Q2, kakinya jadi kayak gini, agak menguncup. Nah, itu tandanya apa? Berarti muatan yang di sini, misal ini positif, sorry, negatif ya. Itu mereka pindah ke sini semua, ke kepalanya. Begitu didekatin sama Q2. Nah, sehingga muatan yang di kaki berkurang, dan karena muatannya berkurang, akibatnya gaya tolak antar muatannya juga berkurang. Nah, sehingga dia menguncup. Dan agar kondisinya mungkin, berarti kan Q1 dan Q2 itu harus berlawanan jenis agar mereka saling tarik-menarik.
Karena ya kalau mereka jenisnya sama, misal positif dan positif, ya justru partikel yang di kepala ini akan berpindah ke bawah, sehingga justru elektroskopnya akan makin menguncup. Dan kita dapat di sini dari soal dia cuma agak menguncup, berarti dia nggak sepenuhnya sampai muatan yang di bawah ini hilang. Nah, sehingga selain berlawanan jenis, Q2 itu akan kurang dari Q1, sehingga jawabannya yang B. Itu. Oke, mungkin ada yang ditanya terkait elektroskop. Oke, buat gambar lebih jelasnya mungkin aku cari dulu di ya, contohnya ini kayak gitu. Jadi misal awalnya kondisi elektroskopnya netral, terus dia didekatin sama muatan positif. Akibatnya muatan positif yang di kepala pada lari ke kaki dan muatan negatif yang di kaki akhirnya lari ke kepala. Sehingga muatan positifnya ngumpul di kaki dan muatan negatifnya ngumpul di kepala. Dan karena dia antara dua kaki ini muatannya sama, muatannya jenisnya sama, sehingga mereka akan tolak menolak. Jadi si kaki dari elektroskop itu akan buka gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya? Oke, aman ya. Oke, sip. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini soalnya agak sulit mungkin. Cuman ya, let's see. Kayak sebelumnya, mungkin bisa dicoba dulu 2 menit. Silakan. Oh, wait, ada tanya. Jadi kalau muatan negatif didekatin, berlaku sebaliknya. Ya, benar. Jadi kalau yang didekatin di sini muatan negatif, tapi, sorry, ya, sudah. Maka muatan positif yang di kaki itu bakal pada ketarik dan muatan negatif yang di kepala itu bakalan lari ke kaki. Sehingga ya kasusnya sama. Dia tetap akan terbuka gitu kakinya. Gitu. Oke, silakan sambil coba soalnya.
Oke, mungkin langsung aku bahas. Oh iya, buat yang ini tadi udah terjawab kan? Yang kalau dideketin muatan negatif. Oh, oke, sip. Nah, seperti yang aku bilang, ini mungkin agak advance. Jadi ya, harusnya soal kayak gini, harusnya nggak keluar di TKA sih. Mungkin. Cuman ya, sedikit keluar dikit nggak apa lah ya, biar makin paham. Jadi di sini ada lempeng konduktor yang rapat muatannya itu plus sigma. Dan ada bola yang masanya M di dekatnya, kayak gitu. Terus kita disuruh nyari nilai X itu berapa. Jadi yang pertama bisa kita lakukan itu tinjau gaya. Nah, di sini dia akan dapat gaya ke sana dari si platnya. Kan gini, dari platnya karena muatannya mereka sama, dia akan tolak menolak, tidak gaya ke sana. Terus juga ada gaya tegangan kali ke sana dan ada gaya MG ke bawah. Terus ya kita karena dia seimbang bisa kita pakai sigma F, misal ke atas itu arah Y positif, ke kanan itu arah X positif. Sigma F arah Y kan sama dengan 0. Sehingga T cos theta kan sama dengan MG. Terus di arah X dia juga 0. Sehingga T sin theta, so ini F listrik gitu ya, FL kan sama dengan gaya listriknya. Nah, kita masukin misalnya ini kesamaan 1, ini kesamaan 2. Kesamaan 2 kita bagi dengan kesamaan 1 untuk menghilangkan variabel tegangan tali, sehingga kita dapat tangan theta kan sama dengan gaya listrik per mg. Nah, terus gaya listrik tadi kan medan kali muatan. Jadi tangan theta kan sama dengan medan kali muatan per mg. Nah, medianya sendiri apa? Jadi kalau kalian punya plat plat persegi yang sangat luas gitu ya, kalian bisa menggunakan hukum Gauss. Jadi misal dan kalian bebas ngeset luas penampangnya berapa. Misal di sini sigma ya. Nah, tapi jangan lupa karena dia punya dua permukaan, oh wait, karena dia punya dua permukaan, jadi mediannya ada yang ke depan sama yang ke belakang permukaannya. Nah, sehingga luas permukaannya jadi ada dua. Jadi, misal luas permukaannya ini A, kita pakai hukum Gauss, E dikali 2A akan sama dengan yang dilingkupi atau sigma kali A per epsilon 0. Sehingga kita akan dapat E-nya sigma per 2 epsilon 0. Nah, kita masukin ke sini, misalnya 3, misalnya 4. Ya, mungkin cukup dihafal aja nanti terkait medan listriknya ini. Karena takutnya keluar medan listrik di plat gitu. Nah, kita masukin ke persamaan 3, jadi tan theta kan sama dengan sigma kali Q per 2 epsilon 0 kali M kali Q.
Nah, terus ada aturan spesial yang ya aku tadi lupa ngomong. Sudut theta itu kecil sekali, sehingga wait, enggak. Oke, sorry. Nah, sehingga tan theta itu akan mendekati sin theta. Ya, itu kenapa sebenarnya alasannya agak kompleks, cuman mungkin untuk sekarang terima dulu. Karena ya aku salah pilih soal. Nah, sehingga kita kan dari gambar dapat L sin theta yang sama dengan X. Sehingga sin theta-nya kan sama dengan X per L. Terus kita masukin ke sini karena tan theta sama dengan sin theta, X per L kan sama dengan sigma kali Q per 2 epsilon 0 MQ. Sehingga X-nya akan sama dengan sigma Q L per 2 epsilon 0 MQ. Jadi itu yang E gitu. Ya, kalau misal masih agak bingung terkait soal yang ini, mungkin ya nggak apa-apa, karena harusnya TKA nggak sesulit ini sih. Mungkin ya, aku yang salah pilih soal sehari-hari. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Bisa coba dikerjain dulu mungkin 2 menit.
Oke, udah 2 menit. Jadi kita coba selesaiin bareng-bareng. Nah, di sini kasusnya ada dua partikel yang muatannya sama besar. Awalnya misal dia jaraknya X. Terus kita jauhin dulu jadi 2X. Misalnya di sini. Terus kita deketin lagi sampai dia setengah X. Terus kita disuruh untuk pernyataan yang ini. Pertama buat yang A. Nah, sebenarnya ini tinggal kita lihat aja katanya energi atau ya energi potensial di awal sama akhir. Oke, energi potensial di kondisi awal ketika kita punya P sama dengan K Q kuadrat per X. Nah, di kondisi akhir kita punya P sama dengan K Q kuadrat per 2X. Di mana ini sama dengan V. Nah, terus berarti ini kan akan sama dengan negatif setengah sorry, negatif. Ini akan sama dengan setengah dari EP awal, yaitu setengah V. Wait, nah, gitu. Nah, sehingga usaha yang dilakukan itu berdasarkan ini, selisih dari energi potensial awal dan akhir. Sehingga ya, V sama dengan delta EP sama dengan EP akhir, V per 2, kurangi EP awal, V. Ini awal V. Ya. Sehingga usahanya harusnya negatif V per 2. Jadi pernyataan yang A salah. Terus buat yang B, energi potensial listrik sistem menjadi 2 kali lebih besar. Ya, karena di sini kita lihat kalau, oh sorry, ini setengah X ya? Oh sorry, 0,5 X. Berarti ini jadinya 2V. Sorry. Nah, berarti ya dengan cara yang sama, W-nya sama dengan delta EP dengan usaha itu awal dikurangi akhir. EP awal kurangi EP akhir. Sorry. Nah, sehingga kita dapat usaha akan sama dengan V kurangi 2V. Sama dengan negatif V. Sehingga pernyataannya A benar. Sorry. Terus buat yang B, dia menjadi 2 kali lebih besar. Jadi ya, seperti yang kita lihat di sini, dia benar jadi 2 kali lebih besar. Sehingga yang B juga benar. Correct. Buat yang C, dalam RV. Jadi apa, cara air purifier ini untuk membersihkan udara itu sebenarnya dia menarik muatan yang menarik debu yang bermuatan dengan cara muatannya disebarin dulu di sekitar ruangan atau ya, tempat yang ingin dibersihkan udaranya, terus dia ditarik ke suatu plat untuk mengoleksi debu-debu itu tadi. Terus dia nanya, apakah sistem itu membutuhkan supply energi listrik keluar? Ya, tentu saja iya. Biar dia tetap punya medan yang memaksa partikel debu tadi bergerak.
Karena kalau dia udah dimatiin misal dari sumber listrik, ya udah dia jadi plat biasa dong, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada yang menarik debu-debu itu tadi. Jadi pernyataan yang C juga benar. Gitu. Gimana? Aman? Oke, mungkin aman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh iya, mungkin soal yang ini buat PR aja karena relatif harusnya bisa lah perhatian. Kita akan lanjut ke bab berikutnya tentang gaya gerak dari suatu muatan. Mungkin buat yang ini aku kasih konteks soalnya dulu. Jadi ada suatu percobaan ini milikan. Dia itu menyemprotkan butiran-butiran oil yang muatannya negatif ke ruang vakum yang dikasih medan listrik sebesar E ke bawah. Jadi misal ada ruangan gini, terus ada medan listrik ke bawah. Nah, di percobaan ini kita itu nyemprotin olinya yang muatannya negatif ke ruangan ini. Dan dia punya massa dan juga terpengaruh gaya gravitasi. Nah, ternyata dia gerak ke atas dalam waktu 0,2 detik itu dia bisa menempuh jarak 10 cm. Terus kita ditanya, besar muatan listrik butiran tersebut berapa? Nah, mungkin aku langsung bahas saja. Informasi pertama yang bisa kita dapat di soal ini adalah gaya-gaya yang bekerja. Pertama, karena dia ada gaya gravitasi, tentunya dia punya mg ke bawah. Dan karena dia kena medan ke bawah, dia kena harusnya kena gaya ke bawah. Cuman karena muatannya negatif, gayanya akan berlawanan dengan arah medan. Sehingga gayanya, gaya tarik listriknya justru ke atas. Yang besarnya Q dikali E. Nah, terus kita juga dapat informasi kalau geraknya itu dalam 0,2 detik dia bisa jalan 10 cm. Dan karena besar dari gaya listrik dan mg ini konstan, sehingga percepatannya nanti juga akan konstan. Karena ya, sama F sama dengan M kali A, F-nya konstan, A juga konstan. Sehingga kita bisa tahu kalau gerakannya itu kan KLBB di arah Y. Misalnya di sini Y, sini X. Nah, buat tambahan juga, dia nanti akan punya kecepatan X ke kanan. Nah ya, karena kan dia disemprot. Sebelum masuk ke ruangan ini kan, dia jalan dulu ke X, terus lama-lama dia punya kecepatan dia, jadi dia belok. Tuh. Nah, pertama-tama kita tinjau gerakan VLBB-nya di sumbu Y buat mencari percepatan. Oke. Kita pakai rumus yang ketiga dari VLBB mungkin. Ya, S sama dengan P0 kali T plus setengah A T kuadrat. Nah, karena awalnya dia belum punya kecepatan di arah Y, dia kan cuma disemprotin masuk, berarti dia cuma punya kecepatan di arah X, sehingga V0-nya 0. Nah, sehingga mungkin kita ubah S-nya jadi variabel H, bagian gitu. Kan sama dengan setengah A T kuadrat. Hingga A akan sama dengan 2H per T kuadrat. Dengan hanya di situ tadi,
10 cm berarti 0,1 meter. 2 kali 0,1 per waktunya tadi 0,2. 0,2 kuadrat. Nah, kita akan dapat kecepatannya sama dengan 5 meter per second kuadrat. Terus kita masuk ke tinjau gayanya sekarang. Tinjau gaya diarahi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, diarahi, dia ada gaya berat akibat gravitasi dan gaya listrik ke atas akibat medan. Dan ya, kenapa ke atas? Karena makanya dikasih jari. Jadi dia berlawanan arah medannya. Sigma F akan sama dengan massa benda dikali kecepatan arah Y. Karena kita asumsi tadi positif ke atas dan gerak bendanya juga ke atas, ini sehingga gaya yang ke atas itu positif. Jadi F listrik dikurangi mg kan sama dengan F kali AY. Kita tadi ditanya apa sekali. Oh, muatan. Nah, F listrik seperti yang tadi aku bilang, besarnya itu Q dikali E. Kurangi mg kan sama dengan F kali kecepatan arah Y. Kita pindah mg-nya ke kanan, Q E kan sama dengan M kali AY tambah mg. Nah, sehingga muatannya akan sama dengan massa dikali AY. Meski ini masanya aku keluarin bagi medannya. Gitu. Dan ini nanti akan dapat jawabannya itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 19 kolom. Atau yang B. Gitu. Gimana? Aman untuk soal ini? Oke, aman. Sip. Terus mungkin selanjutnya kurang dua materi, kapasitor sama kayak listrik. Aku mungkin bahas kapasitor dulu. Kapasitor. Jadi kapasitor itu apa? Kapasitor itu sebenarnya adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik, energi dalam bentuk medan listrik. Nah, ada beberapa besaran di kapasitor ini. Yang pertama itu kapitansi atau kapasitansi, aku lupa. Yang dinyatakan dengan C sama dengan Q per V. Nah, Q itu muatan total di kapasitornya, dan V itu beda tegangan antara dua kapasitornya. Nah, terus energi yang dia simpan itu bisa kita nyatakan dengan energi apa ya? Ya, W aja. W atau energi akan sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Dan C-nya yaitu kapitansi, ya itulah. Dan V-nya tekanan, gitu. Terus buat rangkaian kapasitor, untuk rangkaian kapasitor, nantinya akan ada kapitansi pengganti. Dan untuk kasus dia seri, dia harus diseperkan. Jadi misal ada ini, ini A, ini B. Maka kapitansi total itu akan sama dengan seper total itu misal
per A tambah super B. Sehingga end result hasilnya C total kan sama dengan A kali B per A plus B. Nah, sementara kalau paralel, tinggal dijumlah aja. C total sama dengan A plus B. Gitu. Ya, ini kebalikan dari hambatan ya. Mungkin kalian lebih familiar untuk hambatan. Dan ya, ini contoh soalnya. Jadi ada tiga kapasitor yang disusun seri. Terus kita disuruh nyari kapasitansi, sorry, dari susunan tersebut. Ya, gampang aja. Tinggal kayak tadi. Karena dia seri, kita seperin semua. Per kapasitansi total bersama dengan 1/120 kali, ya, mu F-nya hilangin aja mungkin karena semuanya juga mu F. Dan tambah 1/60 tambah 1/40. Kita samain penyebutnya. Jadi ini 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6/120. Kan sama dengan. Nah, sehingga C totalnya kan sama dengan 120 per 6. Kan sama dengan 20 mikrofarad. Itu tinggal jawabannya ya. Nah, terus sistem si kapasitor ini, gimana cara dia nyimpan energinya atau cara dia ngisi energinya? Misal di sini ada baterai sama ada kapasitor. Terus bisa kasih hambatan mungkin. Nah, baterai ini akan terus mengalirkan arus ke kapasitor sampai muatan di sini nanti penuh, sampai kapasitornya berisi uh, sesuai batas kapasitansinya. Nah, akhirnya kalau dia udah penuh atau dalam keadaan tunak, tunak itu artinya stabil, jadi dia udah penuh lah istilahnya kapasitornya. Arus itu akan sama dengan nol yang lewat kapasitor. Sehingga ya udah stop aja gitu. Walaupun di sini mungkin masih ada beda tegangan, cuman nggak ada arus yang mengalir karena ya kapasitornya udah full. Itu sebagai contoh mungkin di soal ini. Nah, mungkin langsung aku jelasin, tapi habis ini mungkin bisa dicoba dulu 2 menit. Jadi awalnya ada kapasitor yang dipasang di sini, di PG, begini. Terus dia diisi terus sampai keadaannya itu tunak. Terus kita ditanyain energi yang disimpan kapasitor berapa. Nah, kayak yang aku omongin tadi, kalau keadaannya udah tunak, berarti nggak ada arus yang lewat sini. Sehingga arus yang tersisa cuma lewat sini. Gitu. Nah, tugas kalian di sini nentuin berapa beda potensial antara P dan Q itu. Karena energi di kapasitor kan setengah CV kuadrat. Nah, kita udah tahu C-nya, atau mungkin kita ubah V-nya jadi setengah C kali, kan tadi kita punya C sama dengan Q per V. Jadi V sama dengan Q per C. Setengah Q kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita bisa dapat setengah Q kuadrat per C. Nah, tugas kalian di sini itu mencari berapa Q-nya, berapa muatannya saat kapasitor itu udah penuh. Silahkan mungkin bisa dicoba dulu dulu.
Oke, mungkin kita langsung bahas. Dan sorry, setelah aku coba lagi, kita nggak perlu cari muatannya dulu. Kita bisa langsung cari beda potensial. Nah, pertama kita tinjau dulu rangkaiannya. Saat keadaan udah tuna, seperti yang aku bilang tadi, jadi arusnya nggak ada yang lewat kapasitor ini. Sehingga ya arus rangkaiannya ini cuma dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Nah, terus gimana cara kita nyari beda tegangan antara kapasitornya ini? Kita bisa ninjau tegangan di sini. Sorry, oke. Nah, kita bisa meninjau beda tegangan di sini sama di sini. Caranya gimana? Pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari arus yang mengalir. Arus akan sama dengan tegangan dibagi hambatan total. Nah, karena di sini hambatannya seri, kita bisa langsung jumlahin 5 tambah 3 tambah 2. Jadi hasilnya, kok tambah sih? Sama dengan 9, 4, 10. Sama dengan 0,9. Nah, terus gimana cara kita nyari tegangan di masing-masing titik ini? Misal ini titik A, ini titik B. Nah, perhatikan. Arus itu mengalir dari kutub baterai positif ke rendah. Dan kalau di rangkaian seri, arusnya akan sama. Dan gimana cara kita mencari tegangannya? Oke, misal di titik A ini, dia berarti kan yang lewat ke sini masih ada 9 volt. Nah, tapi begitu di titik B, dia udah dikurangi oleh hambatan yang ini. Berapa pengurangannya? Ya, hambatan ini akan memakan I, arus total yang melalui rangkaian, dikali hambatannya itu sendiri, yaitu 5 ohm. Sama dengan 0,9 kali 5, sama dengan 4,5. Itu. Nah, sehingga arus yang setelah keluar hambatan ini, akan sama dengan V totalnya, atau VB, akan sama dengan V total dikurangi V yang ketahan akibat hambatan 5 ohm itu, 4,5. Nah, hasilnya akan sama dengan 4,5. Hasilnya 4,5 volt. Gitu. Dan sehingga kita tahu tegangan di B 4,5 volt dan di A karena dia masih belum nabrak ke hambatan apapun, ya dia masih full 9 volt gitu. Sehingga beda tegangan antara A dan B, delta V AB itu akan sama dengan VA kurangi VB. 9 alias 9 kurangi 4,5 alias 4,5 volt. Nah, terus kita masukin ke rumus tadi, nanti sama dengan setengah C V kuadrat, kemudian setengah dikali C-nya 6 kali 10 pangkat 3 kali V kuadratnya 4,5 kuadrat. Jadi nanti hasilnya akan sama dengan 6,08 kali 10 pangkat min 5. Satuannya Cuk. Mungkin buat yang ini tadi, cara nentuin tegangannya ada yang bingung kan? Oke, mungkin aku tambahin ya. Misal kasus yang lebih sederhana terkait ini. Oh, tetap kepake. Oke, mungkin aku jelasin. So,
Jadi misal aku punya dua hambatan seri yang kususun seri, terus aku punya baterai di sini. Nah, aku pengen nyari berapakah tegangan di titik ini, sama di titik ini. So ini hambatan ini 9 volt, ini 5 volt, ini 4 volt. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan itu mencari arus totalnya. Karena arus yang lewat sini kan sama dengan arus yang lewat di sini. Karena dia seri. Nah, ini total kan sama dengan tegangan per hambatan total. Alias di sini 5 tambah 4 itu 9. Sehingga I totalnya akan sama dengan 1. Nah, sehingga kok 5 volt sih? Oh, sorry. Arus 1 ampere ini akan lewat ke dua hambatan ini. Nah, sehingga tegangan, istilahnya tegangan yang dimakan oleh masing-masing hambatan. Nah, seperti hukum ohm yang biasa, V sama dengan I kali R. Nah, sehingga karena arusnya satu, hambatannya 5, saat ini A, benda satu, benda dua. Sehingga V yang dimakan benda satu itu akan sama dengan arusnya kali hambatan satu kali 5. Tidak sama dengan 5 volt. Nah, jadi karena si misalnya ini kutub positif negatif. Oke, untuk di titik A dulu, sorry. Di titik A, dia belum tegangannya masih full. Belum kena apapun, kena hambatan apapun. Sehingga di titik A masih 9 volt. Nah, begitu dia nyampe di titik B, dia udah kehalang sama si 5 ohm ini. Yang dimana tegangan yang dikurangi atau yang dimakan itu 5 volt. Berarti di titik B tegangannya 9 volt dikurangi 5 volt itu. Atau sama dengan 4 volt. Nah, dari B ke C juga gitu. Dia kan nabrak lagi sama si resistor, sama si hambatan. Nah, berapa V yang dikurangi oleh hambatan ini? Ya, sama kayak tadi, I kali R, atau 1 kali 4, itu 4 volt. Sehingga tegangan di C itu 0, 4 volt kali 4 volt. Dan ya, jadi tegangan di sini 0 volt, di sini 9 volt. Dan ini sesuai ya, karena kan misal kita punya baterai 9 volt, itu artinya beda tegangan antara kutub positif dan negatif itu 0. 9, sorry. Jadi, kalau misal baterainya 3 volt lah. Jadi beda tegangan antara kutub positif dan negatif itu 3 volt. Nah, karena di sini 9 volt, ya ini sesuai. Yang di kutub positif 9 volt, yang di kutub negatif 4 volt. Gitu. Gimana? Udah paham kan? Oh ya, dan buat yang tadi, 2 ohmnya tetap kepake buat ngitung hambatan totalnya ini. Jadi hambatan totalnya kan 5 ditambah 3 ditambah 2, jadi 10. Gitu. Oke, sip. Oke, selanjutnya mungkin sebelum masuk ke soal rangkaian yang agak sulit, aku pengen bahas dulu terkait konduktor. Nah, konduktor itu apa? Konduktor itu artinya bahan yang bisa mengantarkan listrik. Dan ada satu besaran penting di konduktor ini. Ada beberapa sih. Yang pertama itu hambatan. Kita sebutkan dengan M besar. Hambatan. Yang kedua, ada konduktivitas yang bisa disimpulkan dengan sigma. Yang ketiga, ada resistivitas yang biasa disimpulkan dengan rho. Nah, hubungan antara tiga variabel ini, yang pertama, R atau hambatan akan sama dengan rho dikali L per A.
Dengan rho itu resistivitas, L itu panjang dari biasanya kawat, dan A itu luas penampang dari kawat. Karena biasanya si kawat kan bentuknya silinder. Jadi A itu luas penampangnya. Nah, terus kita juga punya hubungan konduktivitas itu akan sama dengan 1/resistivitas. Dan konduktivitas ini menyatakan apa? Konduktivitas itu menyatakan seberapa konduktor suatu benda, seberapa kuat konduksinya, seberapa kuat dia menghantarkannya. Sementara resistivitas itu sebaliknya, seberapa kuat dia menghambat arus listrik. Nah, jadi material konduktor yang baik, konduktor yang baik itu konduktivitasnya tinggi, hambatannya rendah, dan resistivitasnya juga rendah. Kenapa? Karena kita mau energi loss yang diakibatkan hambatan itu semakin rendah. Dan sebenarnya hambatan itu apa sih? Mungkin analogi sederhananya gini ya. Sebenarnya kan aliran listrik itu artinya aliran arus yang ya di sini mungkin aku bahas juga lebih detail. Nah, hambatan itu menunjukkan seberapa sempit jalan yang kita punya. Misal hambatannya kecil, maka jalan untuk arus itu tadi akan semakin lebar. Sementara kalau hambatannya besar, jalan untuk arus tadi semakin kecil. Gitu. Jadi akibatnya efisiensi akan berkurang. Efisiensi untuk menghantarkan listrik. Mungkin langsung ke contoh soal. Sorry. Ada dua soal di sini. Mungkin langsung kita bahas juga. Sebuah kawat silindris mempunyai jari-jari L dialiri arus listrik sebesar I jika L maupun N sedang. Oke, kita langsung pakai rumus untuk resistansi atau hambatan. R akan sama dengan rho dikali L per A. Dan rho ini pasti tetap karena apa? Sorry, maksudnya kalau materialnya sama, rho-nya juga akan sama. Dan karena di sini ya, yang materialnya sama, yang kita otak-atik cuma R maupun L, sehingga yang kita ubah juga itu. Misal R awalnya ini, R satunya ini, rho L per A. Terus kita ubah jadi R aksen, kemudian rho dikali L-nya jadi 2 kali, 2L per R-nya juga diubah jadi 2 kali. Dan karena penampang silinder itu lingkaran, luas alasnya silinder kan ini ya, silinder itu. Luas alasnya kan lingkaran di R kuadrat. Nah, karena kalau R-nya diperbesar 4 kali, berarti A-nya kan jadi 4 kali A semula. Karena ya 2 dikuadratin jadi 4. Jadi 4A. Sama dengan rho L per 2A. Nah, dari sini bisa kita lihat R1 dan R aksen ternyata lebih kecil R aksen. Sehingga resistansinya kurang. Gitu. Terus mungkin kita cek buat masing-masing nilainya. Yang B dari listrik yang diubah jadi panas bertambah. Ya ini salah. Kenapa? Karena sebenarnya resistor itu menghambat listrik dengan cara membuat mengonversi energi listrik itu tadi menjadi energi panas biasanya. Nah, kalau daya yang diubah menjadi panas bertambah, harusnya kan hambatannya bertambah. Padahal kita dapat hambatannya berkurang. Jadi yang B salah. Terus buat yang C juga. Itu salah. Kenapa? Karena kita dapat resistansinya yang berkurang. Harusnya konduktivitasnya naik dong. Karena resistansi dan konduktivitas kan terbalik-terbalik. Sehingga yang C salah. Terus yang D, beda potensial di ujung-ujung kawat bertambah. Dan
Oke. Ini sebenarnya bisa sih. Mungkin kita keep dulu yang resistansinya tetap ya jelas salah. Oh, yang J juga salah. Kenapa? Karena V kan ikal R. Nah, di sini dia bilang I-nya itu tetap. Ini harusnya mengalir bertahankan tetap. Sementara R kita jadi lebih kecil. Nah, sehingga beda potensialnya harusnya juga berkurang. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin lanjut kalau selanjutnya. Oh iya, dan karena ini temuan terakhir untuk fisika, mungkin sekalian kita gas 2 jam, itu ya, biar materinya listrik habis. Oke, dalam penelitian material baru, sudah jauh. Nah, ini yang gue bilang tadi. Jadi kita disuruh cekin masing-masing pernyataannya. Oke, coba kita cek yang A dulu. Bahan konduktor seperti tembaga dan aluminium digunakan karena konduktivitas listrik yang tinggi. Ya, ini benar. Kenapa? Ya, karena seperti yang aku bilang tadi, konduktivitas yang tinggi mengartikan atau mengindikasikan bahwa resistivitasnya rendah atau resistansinya rendah, kecepatannya rendah, sehingga energinya akan semakin minimal yang hilang. Jadi dia rendah. Terus yang B, konduktivitas sistem suatu bahan dia elektron bebas. Oke, ya ini benar karena memang definisi konduktivitas itu gitu. Jadi dia tergantung pada bahannya dan banyaknya elektron bebas. Karena sebenarnya arus itu kan aliran elektron. Nah, ya sehingga kalau semakin banyak elektron bebas atau elektron yang bisa mengalir di suatu bahan, tentu dia akan semakin konduktif atau semakin mudah menggerakkan listrik. Gitu. Terus yang C, menggunakan bahasa isolator. Ya, ini jelas salah. Karena kenapa? Isolator sendiri itu pengertiannya kan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, ya kenapa kita pakai benda yang tidak bisa mengantar listrik buat mengantar listrik? Jadi ya itu jelas salah. Gitu. Oke, gimana? Aman tuh buat materi konduktornya. Ya ini lebih ke teori sebenarnya. Gimana? Aman. Oke, aman. Terus ya ini harusnya aku bahas sebelumnya sih, tapi ya tidak apa-apa lah, terlanjur. Aku ingin bahas tentang tegangan dan arus. Definisi tegangan itu apa? Definisi tegangan itu sebenarnya beda potensial antara dua kutub baterai. Jadi misal kita punya baterai 9 volt. Nah, jadi tegangan atau voltase potensial di sini itu 9 volt dan di sini 0 volt gitu. Terus kalau buat arus itu sebenarnya definisinya banyak muatan yang lewat untuk tiap satuan waktu. Nah,
Jadi dia bisa kita definisikan I sama dengan Q atau banding muatan per T gitu. Dan contoh soalnya ini mungkin bisa dicoba ini relatif mudah. Ya, selama eh, kursus yang lamanya 8 jam per hari, 3,07 kali 10 pangkat 4 kolom muatan itu melewati tipikal komputer, melewati sebuah komputer. Nah, kita disuruh menghitung berapa arus yang lewat dari komputer tersebut. Ya, ya ini tinggal kita masukin aja karena I sama dengan Q per T, sehingga I akan sama dengan muatannya ini 3,07 3,07 kali 10 4 dibagi waktunya. Dan waktunya ini dalam detik ya. Jadi 8 dikali 3.600 ya sama dengan something lah. Gitu. Gimana? Aman terkait definisi arus? Oke, aman. Sip. Nah, terus sekarang kita masuk ke rangkaian listrik yang benar-benar rangkaian. Ya, karena tadi juga udah sempat disinggung, mungkin kita akan langsung latihan soal aja dari yang gampang dulu. Oh ya, ini pilihan ganda kompleks, jadi bisa lebih ada lebih dari satu jawaban yang benar. Mungkin bisa dicoba dulu 2 menit. Silakan.
Oke, mungkin kita langsung bahas saja. Sebuah rangkaian terdiri dari sebuah hambatan R dan lampu yang membuat satu volt. Kemudian sesuai dengan spesifikasi. Oke, ya. Sebenarnya di sini yang kita cocokin itu voltasenya. Agar apa? Agar voltasenya itu enggak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau dia terlalu rendah, lampunya akan nyala redup. Kalau dia terlalu tinggi, lampunya akan meledak. Sehingga kita hanya perlu nyocokin voltasenya. Dan yang jelas di sini, ya, poin 4. Kenapa? Karena ya voltasenya udah 110. Nah, terus satu, karena ini harus lebih dari satu jawabannya, karena di TKA kan gitu, dari tanda kompleksnya. Kita harus cari opsi lain yang sesuai. Kita lihat masing-masing opsinya. Coba opsi satu dulu. Ya, ini mungkin benar. Kita tandai dulu. Terus opsi 2, tegangannya 110, kita kasih hambatan juga. Ya, ini tidak salah. Karena kalau tegangannya aja udah sama dari awalnya, terus kita kasih hambatan, ya tentunya tegangannya akan jadi turun. Dan akhirnya sesuai sama spesifikasi. Terus yang ketiga, ini juga masih mungkin benar. Kita keep dulu. Yang keempat, ya ini jelas benar. Terus yang kelima, ya ini jelas salah. Kenapa? Karena tanpa hambatan, tegangannya ya akan sama kayak tegangan awalnya itu, 220 volt. Sehingga lampunya bisa jadi kepanasan terus meledak. Jadi kita perlu cek buat poin 1 dan 3. Ya, ini caranya mirip dengan tadi. Sebenarnya yang kita perlu itu mencari agar tegangan di sini 110. Nah, di sini kan opsinya hanya ada 220. Berarti tegangan yang dimakan oleh hambatan itu dengan yang dimakan oleh R itu harus sama dengan 220 kali 110. Atau sama dengan 110 volt. Nah, terus yang pertama kita cari dulu berapa arusnya. Ya pakai eh, tinjau rangkaian biasa. Karena di sini hambatannya hanya ada satu. Jadi cari arus E akan sama dengan V per R. Dengan V-nya tadi 220 per R. Oh, sorry. Di lampunya dia juga punya hambatan. Nah, hambatan lampunya kita perlu cari dulu. Cari hambatan lampu. Nah, kita tahu dayanya si lampu itu 50 watt. Terus rumus daya itu bisa kita nyatakan P sama dengan V kuadrat V kuadrat per R. R lampu. Hingga R lampu sama dengan V kuadrat per V. Kan sama dengan V-nya tadi 110 kuadrat per 50. Sama ini. Ya, mungkin kita biarin dulu. Terus sekarang kita cari arus total. Arus total kan sama dengan
V dibagi R total. Atau R totalnya ya R dari resistor ditambah hambatan lampu. Gitu. Jadi kita biarin variabel dulu. Terus kita cari tegangannya dengan cara ya V yang dimakan itu kan akan sama dengan I dikali hambatan itu V yang dimakan oleh hambatan R ini yang besarnya 110 volt. 110 akan sama dengan V totalnya tadi 220 dibagi R tambah R lampu yang besarnya 110 kuadrat per 50 dikali R. Nah, kalau kita hitung secara aljabar, ya mungkin kita sekalian eksekusi dulu. 110 sama dengan 220 R per 50 R. Ini aku selain menyebut tambah 110 kuadrat per 50. Kita hitung kalkulator. 220. Ya, kita akan dapat nanti R-nya kalau kita bersihkan kan sama dengan 242 ohm. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang satu. Jadi ada dua cara di sini. Kita pakai sumber tegangan pro-nya langsung 110 volt atau kita naikin tegangannya 220 volt. Cuman kita kasih hambatan biar si tegangannya itu ngurang waktu nyampe lampu. Gitu. Oke, gimana? Ada yang ditanyain? Oke, aku anggap aman ya. Misal kalian mau misal setelah baca note gitu baru ada yang mau ditanyain, ya silakan WA kapan aja ya. Nanti akan aku jawab sebisa. Oh iya, terus mungkin aku akan langsung bahas terkait loop. Wait, aku cari gambarnya dulu. Nah, nih. Jadi misalkan kita punya loop, punya rangkaian yang bentuknya seperti ini. Dengan nilai-nilai V1-nya ini, R1, R2, R3-nya ini, V2-nya ini. Terus kita disuruh nyari berapa sih I1, I2 dan I1 dan I2-nya. Nah, di sini kita bisa pakai
yang namanya loop. Metode loop. Artinya apa? Ya, di suatu siklus rangkaian atau di suatu rangkaian tertutup, contohnya ini ya, itu beda potensialnya akan sama dengan beda potensial dari baterai. Jadi misal, ya, sesuai hukum Ohm, kan V sama dengan dikali R. Nah, berarti V total kan sama dengan I1 dikali R1 tambah I2 dikali R2 dan seterusnya. Atau bisa kita singkat V total kan sama dengan sigma I dikali R. Nah, kalau kita pindah ke kiri, jadinya kita dapat V total atau sigma V kurang sigma I kali R kan sama dengan 0. Dan inilah yang kita pakai saat kita meninjau loop. Nah, sekarang coba kita tinjau masing-masing loop. Buat loop satu dulu. Sigma V sama kurangnya sigma I kali R sama dengan 0. Ya, karena arus itu ngalirnya dari positif ke negatif, jadi aku asumsikan searah arus saja. Jadi arusnya yang I1 ke sini, yang I2 ke sini, dan dia nantinya akan ngumpul ke sini, misal ya, yang totalnya I1 tambah I2. Nah, dari loop ini kita dapat eh, V1 kurangi I1, R1, kurangi I1 tambah I2, R3 kan sama dengan 0. Lihat, ini persamaan 1. Terus di loop 2, dengan melakukan hal yang sama, kita akan dapat P2 kurangi I2R2 kurangi I1 tambah I2 kali R3 kan sama dengan 0. Ini persamaan 2. Ya, tinggal kita eksekusi aja. Mungkin kita rapihin dulu misalnya. Kita, kita kumpulin dulu yang I1 sama I1, I2 sama I2. Jadi di sini V1 dikurangi I1 dalam kurung R1 tambah R3 kurangi I2 kali R3 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Terus yang di loop 2 sama kita kumpulin I1 sama I1 ini. V2 kurangi I1 R3 dikurangi I2 R2 plus R3 sama dengan 0. Dan ini juga sama ini. Terus mungkin kita eliminasi I2-nya di persamaan 1 kita kalikan dengan R2 plus R3 dan bersama terus kita kurangi dengan persamaan 2 yang kita kalikan dengan R3. Sehingga kita dapat V1 kali R2 plus R3 kurangi I1 kali R1 plus R3 kali R2 plus R3 sama dengan oh ya mungkin ya kita langsung sama dengan ini aja sama dengan V2 R3 min V1 R3 kuadrat. Nah, akhirnya kita kelompokin I1 I1-nya jadi V1 R2 tambah R3 min V2 R3 sama dengan
I1 R1 tambah, oh ini R1 R2 tambah R2 R3 tambah R1 R3 tambah R2 kuadrat kurangi I1 R3 kuadrat. Ini bisa kecoret, sehingga kita dapat I1 akan sama dengan V1 kali N2 plus R3 min V2 kali R3 per R1 R2 tambah R2 R3 tambah S1 R3 gitu. Dan untuk mencari arus 2 ya kita tinggal masukin aja. Dan sebenarnya ini bisa jauh lebih simpel kalau kita masukin nilai hambatannya dari awal. Cuman ya aku tadi lupa. Jadi ya udah lah ya. Jadi mungkin saranku nanti waktu ngerjain soal gini langsung masukin aja nilai hambatannya biar kalian ya ketemu aljabar yang ribet kayak gini. Gitu. Oke. Mungkin sorry suaraku bisa kedengaran nggak? Mikrofon. Oh, kurang kedengaran ya. Wait. Oke, kalau sekarang gimana? Oke, sip, kedengaran. Jadi itu buat soal umum. Terus mungkin aku pengen bahas satu soal lagi yang soal ini menarik banget dan mungkin kesannya agak intuitif. Oke, jadi misal aku punya rangkaian ini. Sini ada baterai, ada hambatan, dan ini dia terus sampai tahingga hambatannya. Nah, misalkan ini hambatannya sama, kan semua, dan ada dua pertanyaan. Pertama, berapa hambatan totalnya? Yang kedua, misal ini tegangannya V, berapa arus totalnya? Nah, mungkin akan langsung aku bahas. Nah, ya ini soal tambahan aja sih sebenarnya. Hampir nggak mungkin untuk muncul di TKA terkait rangkaian unlimited ini. Nah, triknya di sini adalah kalau kalian pernah kerjain yang soal gini, akar lagi X, akar sampai tahingga sama dengan 8 misal. Nah, kalian kan bisa kuadratin ini jadi X, akar sama dengan 4. Dan kalian bisa menganalogikan ini tuh nilainya sama kayak yang di atas. Jadi ini sama kayak yang ini. Jadi X dikali 8 dan sama dengan 4. Jadi kalian ketemu X sama dengan 8. Dan hal yang sama juga bisa kita lakukan di sini. Ini juga kasih kotak. Jadi untuk rangkaian yang unlimited kayak gini, kita bisa asumsikan yang segini itu nanti hambatan totalnya akan sama dengan kalau dijumlah dua ini.
Jadi gini, R total. Jadi kita sederhanain, saya gambarin dulu aja mungkin. Kita menyederhanakan rangkaiannya jadi gini. Ini ada R, ini ada R, dan di sini ada R total. Sehingga hambatan pengganti dari rangkaian ini atau R total akan sama dengan ini dulu kita paralelin. Jadinya kita dapat R total kali R dan R total plus R ditambah dengan hambatan ini. Karena ini di paralel ini setelah itu kita selesaikan dengan ini kan buat nyari hambatan pengganti. Jadi kita bisa misalin seubek ini sebanyak ini sampai unlimited itu hambatan penggantinya yang total dan setelah kita tambahkan dengan dua hambatan ini hambatannya tetap R total. Nah, ya dia karena mereka sama-sama unlimited, mereka sama-sama tak, hingga tak terbatas. Jadi bisa kita pakai pendekatan kayak gini. Terus tinggal kita eksekusi aljabarnya R total sama dengan R total kali R tambah R total kali R tambah R kuadrat per R total plus R. Nah, ya ini aku sama yang penyebutnya. Ini kita pindah ke kiri. Ini jadinya R total kuadrat tambah R dikali R total sama dengan R total dikali R tambah R. Ini bisa dijumlah langsung ya. Nah, ini sama R total kali R total kali R sama R total kali R. Bisa kita jadiin 2 R total kali R tambah R kuadrat. Terus kita pindah sukunya ke kiri semua. Jadi R total kuadrat kurangi eh, ini kan R kali R total dikurangi 2 R total dikurangi R kali R total dikurangi R kuadratnya pindah ke sini jadi R kuadrat sama dengan 0. Terus kita pakai rumus ABC jadi ini R total itu akan sama dengan ya rumus ABC itu kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A jadi R plus minus akar B kuadratnya jadi R kuadrat dikurangi 4AC dikurangi 4 dikali C-nya R kuadrat A-nya 1 jadi ditambah karena ini kurangi kali min jadi plus 4 R kuadrat 2A A-nya 1 ya, totalnya akan sama dengan R dan karena sorry, ya, karena hambatan ini nggak mungkin negatif dan ini kan hasilnya nanti R plus minus R akar 5 per 2 kita kan nggak mungkin ya dapat hambatan yang nilainya negatif sehingga kita ambil solusi yang positif sehingga R totalnya nanti akan sama dengan R tambah N akar 5 per 2 atau sama dengan R dalam kurung 1 plus akar 5 per 2 gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua harus total ya ya udah karena kita udah simplify model ininya model rangkaiannya jadi cuman gini aja ya kita bisa tahu kalau harusnya tinggal V per R V per R total sama dengan 2V per R 1 plus kali gitu. Ya ini soal tambahan aja sih sebenarnya buat memperdalam pemahaman aja mungkin gitu. Ada yang ditanyain dari soal ini ataupun soal-soal sebelumnya mungkin. Oke, sip.
Kalau aman mungkin aku cukupkan sampai di sini dulu buat hari ini dan terima kasih buat yang udah hadir hari ini dan sebelum-sebelumnya dan semoga TKA-nya lancar ya karena ya ini udah hari tiga ya kalau nggak salah itu tips oh ya kalau buat tips TKA mungkin ya tata mental kalian aja mungkin ya sedikit cerita jadi aku di OSM kemarin itu sebenarnya dari tryout gitu sebelumnya harusnya aku bisa dapat perak dan OSN itu kan ada dua kali ya eksperimen sama apa teori di hari pertama eksperimen itu nilaiku ya aku lancar-lancar aja nilaiku beres lah sama yang lain bukan yang outstanding banget atau yang jelek banget nah terus di hari tes teori itu ada 5 soal nah nomor satu aku udah ngerjain lancar itu 5 soal 5 jam dan aku bisa menjawab nomor satu dalam waktu 1,5 jam. Terus begitu aku pindah ke nomor dua itu soalnya lumayan sulit buat dapat idenya. Cuman kebetulan aku bisa dapat tinggal eksekusi, tinggal hitung aljabarnya. Tiba-tiba belakangku, jadi konfigurasi ruangannya itu satu ruangan berenam dan ada dua juri di situ yang ngawasi. Tiba-tiba anak yang duduk di belakangku itu ketahuan curang, dia buka HP dan jurinya langsung nyentak gitu, langsung ya. Akhirnya jurinya juga langsung ngelok kita berlima yang sisanya. Dan karena itu juga aku jadi nggak bisa tenang. Akhirnya ngeblank selama sisa pengerjaan. Padahal itu waktunya masih 3 jam dan aku baru dapat satu soal. Jadi ya udah, aku nggak bisa maksimal dan akhirnya cuma dapat AR. Jadi mungkin buat TKA besok ya kalian tenang aja sih. Jangan sampai ngeblank kayak aku pas OSN kemarin. Karena kalau ngeblank itu ya percuma. Kalian mau belajar atau udah jago apapun, misal udah ikut tryout segala macam, cuma kalau kalian ngeblank hilang semua. Dan pesan kedua, ya jangan curang. Karena kalian curang itu, kalian merugikan sekitar kalian. Dan itu merugikan banget. Walaupun misal, ya yang curang pun sekarang udah di blacklist atau apalah. Cuman kan, ya dia masih mengefek ke teman-temannya yang satu ruangan. Dan ya satu ruangan kan, ya itu cuman berenam. Dan jurinya ada dua. Dan kebetulan jurinya itu dosen ITB dan dia menang IFO 2006 ya pokoknya orang yang agak ngeri lah agak kilap jadi begitu ada teman gue yang ketahuan curang ya udah langsung jurinya tuh ngelok satu-satu kayak didatengin satu-satu dicekin terus pindah ke yang lain ke yang lain ke yang lain itu waduh spill yang curang wah sepertinya enggak dulu ya bahaya sih itu oke jadi itu mungkin tips dari aku tenang dan ya percaya sama kemampuan kalian sendiri itu. Ya, mungkin itu dari aku. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau selama ini ada salah kata atau yang kurang berkenan. Ya, semoga TKA-nya dilancarkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.